Halo remaja Indonesia, selamat datang di OPA, Opini Anak Muda. Dan tentunya sebagai tempat di mana kalian semua bisa temukan informasi seputar remaja dengan tamu-tamu spesial di setiap episodenya. So guys, hari ini ditemani oleh gue Sarah yang akan membahas mengenai salah satu fenomena yang masih menduduki posisi cukup tinggi di dunia. Sedih banget menurut UNICEF, ternyata Indonesia masih berada di posisi ke-7 untuk pernikahan anak perempuan dengan total 1,4 juta anak. Dan padahal ya guys, menurut WHO ini, untuk pernikahan di usia anak bisa menjadi salah satu kejahatan, yaitu kejahatan seksual. Nah loh kan, maka dari itu hari ini Opa akan bahas tuntas mengenai salah satu fenomena tersebut, yaitu pernikahan dini, bareng sama tamu spesial kita. Siapa lagi kalau bukan Duta Genre Indonesia 2019, Teliana Juwita. Hai, Kakak Sarah. Hai. Kayak gitu ya? Iya dong. Hai. Karena yang namanya Gen Rangers itu kan terkenal sama cerianya kan. Sehat, cerdas, ceria. Sehat, cerdas, ceria. Betul sekali. Nah, gimana by the way kabar? Kita udah lama gak ketemu loh. Sedih. Iya kan udah lama ketemu. Iya. Oke. Alhamdulillah baik. Baik sehat, ya. Sehat. Sehat, masih sehat. Masih. Di rumah aja masih tetap sehat ya. Iya dong, harus sewa. Sehat secara jiwa dan raga. Oke, harus sehat secara jiwa dan raga. Well, kita bakal langsung aja nih, kayaknya remaja-remaja Indonesia juga udah kepo banget tentang pernikahan dini. Kalau menurut seorang Teliana Juwita, sebenarnya apa sih itu pernikahan dini? Oke. Sebelum ke pernikahan dini, kadang tuh ya orang-orang kayak suka nanya, Kak, emang bedanya pernikahan dini sama perkawinan anak apa sih? Sama aja, sumpah sama aja. Okay. Maksudnya gini, itu cuma beda istilah aja penyebutan. Intinya adalah lo menikah di saat yang belum tepat gitu. Saat lo belum siap sebenarnya. Kayak kalau misalnya menikah dini tuh lo si salah satu atau dua manusia yang menikah itu mereka menikah sebelum usia ideal menikah. Atau kalau misalnya perkawinan anak lebih jelas, berarti dia menikah atau ya melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun, di bawah usia anak gitu. Jadi namanya perkawinan anak gitu. Kadang itu suka didebatkan sih. Jadi kayak sebenarnya sama aja, jangan berantem. Ntar ada tim gue perkawinan anak. Wadidaw. Enggak, sama aja gitu. Jangan berantem gitu. Kan kita satu visi gitu. Iya, betul. Terus sama-sama menikah sebelum usianya ya, Wak. Gitu. Jadi kan harus siap-siap. Banyak yang harus dipersiapkan. Betul. Tapi kalau kita ngomong-ngomong soal pernikahan dini, kalau dari penglihatan Teli sendiri nih, seorang duta genre, sebenarnya apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kok masyarakat kita masih banyak sih yang nikah dini? Oke. Faktor-faktor tuh kalau misalnya kita breakdown tuh sebenarnya banyak banget, tapi mungkin aku akan mengambil beberapa. Misal yang pertama, karena alasan kultural. Ya kita tahu dong kalau misalnya Indonesia terdiri atas berapa banyak banget tuh kepulauan, terus budaya, bahasa, adat dan lain sebagainya, banyak banget. Dan di setiap daerah beda-beda. Dan kadang alasan budaya atau kultural itu bisa menyebabkan anak itu dinikahkan, terjadi perkawinan anak gitu. Nah, kadang pernah dengar gak sih kayak istilah perawan tua? Pernah. Sebel gue sama kata-kata itu, tau gak sih? Sebel banget kayak, 20 tahun masih ngejomblo, masih belum punya pacar, belum nikah, dasar kamu perawan tua. Waduh. Gitu dulu, aku ingin mempersiapkan masa depanku dulu gitu kan. Ingin mau jadi cita-cita dulu, baru nanti aku menikah gitu. Kadang istilah-istilah kayak gitu, atau kayak kadang tekanan-tekanan sosial, kultural yang kayak gitu yang menyebabkan perkawinan anak masih langgeng di Indonesia, atau bahkan banyak banget adat-adat di daerah-daerah lain pasti punya masalah dari tekanan kultural sendiri gitu. Terus Kak, yang kedua, ekonomi. Ekonomi itu yang paling sering gue dengar sih kayaknya. Ekonomi, kalau ekonomi kan kayak kita tahu lah Indonesia nggak bisa disamaratain gitu. Betul. Semua iya kan, ekonominya nggak bisa kita semuanya kelas A gitu, upper middle. Ada yang ekonominya emang tingkat atas, ada yang emang menengah ke bawah ya. Iya kayak aku. Maksudnya yang ekonominya menengah ke bawah kayak
kadang itu yang sering banget kena struggle gitu. Dan sering terlibat ditemukan sama pernikahan atau perkawinan anak. Kadang itu yang jadi solusi buat keluarga-keluarga yang latar belakang ekonominya tidak mampu gitu misalnya. Jadi kadang si anak ini disuruh menikah agar mengurangi beban keluarga, atau kayak ya udahlah lo anak perempuan gitu, lo bisanya apa, udahlah lo ngurus anak aja, ngurus anak orang gitu, apa kayak gimana gitu. Jadi kayak kadang alasan ekonomi juga bisa menyebabkan namanya pernikahan dini atau perkawinan anak gitu. Jadi kadang anaknya juga jadi objek buat kayak ya udah deh, nih gue bayar utang gue, lu nikah aja sama anak gue gitu. Kadang kan suka kayak gitu. Nah itu sih masih kayak sedih banget ya sih, kayak please kalau kalian yang kayak gitu, aku kayak we are sad guys. Bener kak, kalau misalnya kalian disuruh nikah sama ibu bapak atau siapa gitu, tapi kalian masih mau sekolah, masih belajar, cari pertolongan guys. Jangan kayak iya bener kan, Jangan apa-apa mau nurut iya, ya. gitu. Apalagi kayak dengerin tuh salah ya. Gitu, jadi kayak cari pertolongan lah aja, jangan itu alasan ekonomi. Terus ini kan banyak ya kasus-kasus kehamilan tidak diinginkan, atau kita biasa genre nyebutnya KTD. Nah itu yang kalau misalnya anak-anak sekarang nyebutnya MBA gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu biasanya orang tuanya ingin mempertahankan kemurnian sang anak, nggak mau kena konsekuensi sosial gitu dari warga-warga sekitar kan, biasa tetangga. Betul. Gini-gini. Lamberta, Julita, Panasta. Gitu. Nah iya, jadi ya udahlah nikahin aja. Ntar anaknya bapaknya siapa, ini siapa, gini siapa. Padahal emang si orang tua itu atau warga-warga sekitar itu pernah nanya anaknya nggak sih, anaknya siap nggak untuk membangun rumah tangga gitu. Maksudnya membangun rumah tangga tuh bukan jadi solusi, tapi kayak itu harus jadi awal yang baru yang penuh persiapan gitu. Terus abis itu apa lagi ya? Ini yang menyebabkan jadi tinggi juga karena adanya lack of information. Kita tahu dong. Makanya di sini ada genre dan teman-teman PIK gitu. Jadi kita di sini kerjanya untuk preventif gitu. Dengan cara mengedukasi, kasih tahu gitu. Ayo guys, lewati 5 transisi kehidupan gitu. Ayo guys gitu, siapin dulu masa remaja kalian cuma sekali gitu dan lain sebagainya. Itu jadi lack of information itu juga masih banyak. Kadang juga kayak ngapain anak-anak remaja udah mikirin kapan nikah dan sebagainya. Padahal itu perlu, kayak at least kita tahu kak usia minimal menikah berapa dan sebagainya. Berapa emang tuh usia nikah minimalnya? Oh iya. Sebutin dong. Usia tebak-tebak. Tebak yang bisa nebak 2 juta Coba rupiah di komen. ya. Jadi usia minimal menikah kalau buat perempuan 21, buat laki-laki 25. Gitu. Oke. 21, 25. Iya, Oke. 21, 25, 21 perempuan, 25 laki-laki. Oke, kita kayak harus buka praktek nge-rap juga ya. Jadi guys, buat kalian semua yang sekarang sudah usia-usia belasan tahun, kemudian udah usia 20 tapi belum minimal usia menikah, ditahan dulu ya nikah dininya. Belajar dulu lah. Mungkin sebelum kita tutup, gue pengen dengar deh closing statement dari seorang Telly. Oke. Cuy, masa remaja cuma sekali seumur hidup. Manfaatin masa remaja lo itu dengan baik, bener-bener direncanain. Nikah, jangan cuma jadi solusi. Kadang nih, kan kalau misalnya kita nih, cewek-cewek atau cowok-cowok kayak, aduh tugas banyak, kepanitiaan ini itu, udah gue nikah aja gitu, capek. Kadang kayak gitu, itu bukan solusi cuy. Ada malah tambah mumet kalau lo mikirin yang jalan keluar ada nikah. Nikah bukan suatu solusi gitu buat masalah lo yang kayak gitu. Nikah itu adalah awalan yang dari tadi gue bilang. Nikah itu awalan yang baru. Nah, untuk awalan yang baru itu perlu yang namanya perencanaan yang matang. Jadi berencana itu keren. Berencana itu keren. Wow. So guys, sekali lagi jangan terlalu buru-buru nikah. Ingat tadi usia ideal untuk menikah minimal 21 tahun untuk wanita dan juga 25 tahun untuk laki-laki ya. Jangan sampai pernikahan dini kamu berujung menjadi penceraian dini juga. So, thank you Telly karena sudah hadir hari ini. Give applause untuk Telly.
Terima kasih yang sudah hadir. Ada 5.000 peserta di sini. Wow. Tapi physical distancing, kebayang kan? Berapa? Betul. Jadi emang agak-agak kurang kelihatan ya, Oke. karena jauh-jauh. Well guys, itu dia hasil dari opini anak muda seorang Teliana Juwita Duta Genre Indonesia 2019. So, buat kalian semua yang masih mau nikah dini, coba dipikir ulang. Jangan sampai pernikahan dini kalian berakhir menjadi perceraian dini. Jadi, jangan lupa untuk tetap persiapkan untuk pernikahan kalian sebaik mungkin agar keluarganya bisa menjadi keluarga yang berencana. Karena berencana itu keren. Kalau gitu gue Sarah, thank you udah nonton podcast kali ini and bye-bye. Bye! Thank you Deli. Woo!